I'm sorry. It's not a big deal. Hello good people, welcome to Afa Channel. Aku Wafa Amatullah, aku dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. I'm the young member of UKM Bahasa Flat. And yeah, this is my first video in my YouTube channel. So today kita mau belajar tentang 100 phrases in English yang biasa digunain oleh orang Amerika. Apa aja sih frasa-frasanya? Oke, ayo kita belajar. Stay out of trouble. Maksudnya, jangan lakukan apapun yang bisa menyebabkan masalah. Don't do anything I wouldn't do. Frase ini digunakan ketika kamu berada dalam satu situasi dan di situ kamu berpikir apa yang harus saya lakukan di situasi itu dengan keadaan yang sama. You are pushing your luck. Itu ketika kamu mengambil sesuatu yang penuh resiko yang belum tentu kamu bisa mendapatkan hal tersebut. For the example, kamu mendapatkan kesempatan di SNMPTN, tapi kamu mengambil SBMPTN yang penuh dengan resiko dan tantangan di mana kamu belum tentu berhasil di SBMPTN itu. You have your head in the clouds. Maksudnya, kamu tidak melihat situasi sekitar dan kamu tidak memikirkan resiko yang bisa kamu dapatkan dari melakukan hal tersebut. For the example, kamu jalan di tengah jalan raya tanpa melihat kanan dan kiri. Let me know. Pasti kalian tahu frase ini sangat umum sekali. Bisa diartikan seperti beritahu aku, kasih tahu aku. For the example, I'm gonna do my homework. Terus dia jawab, okay, let me know if you finish. Get back to me. Artinya respon aku, jawab aku. And get real. Ketika seseorang bermimpi atau berhayal tentang sesuatu dan sesuatu itu tuh nggak mungkin terjadi, jadi kamu bisa kasih tahu ke dia, get real, be realistic. Who do you think you are? It's like song, right? Ketika seseorang berperilaku, berakting kurang sopan, tapi menurut mereka apa yang mereka lakukan itu boleh. So you can say, who do you think you are? Who asked you? Gak ada seorang yang bertanya sama kamu, gak ada seseorang yang minta kamu. So, you sit down and relax. I'd like to pick your brain. Frase ini digunakan banyak ambasador. Ketika kita bertemu mereka, they are like, I'd like to pick your brain on your marketing strategy, which means yang artinya aku mau tahu lebih tentang strategi marketing kamu. Keep me posted. Frase ini sering kita dengar dari seorang investor yang ketika kita mulai start untuk menawarkan mereka untuk menggalang dana yang kita kira mereka sangat tertarik dan ingin mendengar lagi dari kita, tapi di realitanya mereka tidak tertarik. Keep me posted, it's kind of way of saying that. I don't know off the top of my head. Frase ini digunakan ketika kita tidak tahu jawaban pastinya dan kita butuh beberapa penelitian terlebih dahulu. Let's get down to business. Ketika kamu berkumpul bareng teman-teman kamu dan berdiskusi tentang suatu hal atau untuk mengerjakan suatu project dan di akhirnya kalian akan mengerjakan project itu secara bersama. It was like pulling teeth. Ketika kamu menghadapi suatu hari yang sangat berat, yang sangat melelahkan, you can say it was like pulling teeth. Good to know. Bisa dikatakan dalam dua konteks. Konteks yang pertama, ketika kamu ingin mendapatkan suatu informasi dan seseorang memberitahu kamu informasi tersebut, you can say good to know. For the example, good to know if your family are in good condition. Konteks yang kedua, contohnya ketika kamu melihat seseorang mempunyai mobil baru, and you can say, good to know, which mean I wish I didn't know that. And
Ketika kamu nggak tahu jawabannya, you can say who knows, who cares. Maksudnya ketika seseorang tidak peduli tentang apapun, tentang sesuatu, tidak ada satupun orang yang peduli di kondisi tersebut. Ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri suatu percakapan, yang artinya kamu ingin dengar lagi. Please stay in touch. You look like a deer in headlight. Ini artinya kamu sangat takut, bahkan sampai kamu kayak membatu gitu karena saking takutnya. Can I take a message? Ini biasa digunakan ketika kita misal menelpon dokter di rumah sakit, tapi dokter itu nggak ada, dan sekretaris dan the resepsionisnya akan bilang, can I take a message? Dan cara lain ketika bilang itu, they're at office right now, yang artinya mereka lagi nggak ada di kantor sekarang, mungkin mereka lagi meeting atau lagi makan siang. Atau cara lain untuk bilang itu, you can say they are not available at the moment. Don't push me. Maksudnya frasa ini bisa digunakan ketika seseorang membuat kamu sangat marah, dan dengan ucapan mereka with stupid comments maybe or whatever. Don't be quick to a judgment. Ini adalah frasa lain yang digunakan ketika seseorang menilai, menjudge orang lain dengan cepat, tanpa menggali, tanpa mengetahui latar belakang atau fakta dari orang tersebut. So you can use this phrase. Don't be so quick to judgment. Have you heard the good news? Sesuatu yang baik telah terjadi dan kamu ingin membagikannya kepada orang lain. So you can start to say, have you heard the good news? Push back the appointment. Frasa ini digunakan ketika seseorang ingin menunda janji dengan orang lain. For the example, kamu ingin mengubah jadwal ketemuan dengan seseorang. So kamu bisa bilang, can you please push back the appointment? I don't wanna hear that. Seseorang membuat banyak sekali alasan ketika mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan tepat waktu, dan atasan mereka akan bilang, I don't wanna hear that. I don't wanna hear your excuse. I want the result. I'm losing it. Frasa ini digunakan ketika seseorang melakukan pekerjaan yang sangat banyak, pekerjaan yang sangat complicated, dan tapi mereka bisa menghandle itu semua. I'm losing it. I've lost my touch. Aku sedang tidak baik seperti biasanya. Dan for the example, I've lost my touch and I don't know I can talk with you or not. I haven't kept touch with them. Ini maksudnya kamu udah lama nggak berbincang dengan mereka. I spoke too soon. Ini maksudnya ketika kamu telah melakukan sesuatu tapi kamu belum ngecek apa masalahnya, apa backgroundnya, jadi kamu mendapatkan kesalahan karena apa yang kamu lakukan tidak dicek dulu. Keep them on their toes. Maksudnya jangan biarin mereka bersantai, kasih mereka kerjaan yang keras. I'm sorry for the mix up. Maksudnya kamu bisa mengatakan frase ini ketika kamu ingin meminta maaf karena kamu bingung akan sesuatu. I'm sorry for mix up. Wait, don't tell me. Kamu pasti sering kan dengar frase ini ketika seseorang ingin memberitahu kamu tentang suatu berita, tapi kamu udah tahu duluan apa yang akan mereka omongin dan kamu ingin menebaknya. Wait, don't tell me. I'd be happy to help. Ini adalah cara yang sopan untuk menawarkan suatu bantuan. You get what you pay for. Maksudnya, contohnya ketika kamu membeli suatu pakaian dengan harga yang sangat murah, maka kamu akan mendapatkan kualitas sesuai dengan harga tersebut. Right this way. Frase ini sangat umum digunakan ketika seseorang datang, contohnya ketika seseorang datang ke rumah kamu dan kamu sedang mengadakan suatu pesta, misal di ruang tamu, in living room. So you will say, right this way please, party in there.
Hang tight. Ini adalah cara lain untuk bilang wait. Hurry up. Artinya be quick. Come on, let's do it. Keep my head above the water. Artinya kamu udah melakukan hal yang cukup untuk bertahan. Ini frase ini juga bisa digunakan ketika kamu for the example, kamu ngomongin tentang pekerjaan. I'm keeping my head above the water. Aku sudah melakukan semuanya, tapi hampir saja aku gagal. Get out of your comfort zone. Ini artinya keluar dari zona nyaman kamu. Lakukan sesuatu di luar zona nyaman kamu. I can't get out this song of my head. Ini frasa yang sangat umum ya. Biasanya ketika kita mendengarkan musik, dan musik itu tuh selalu kita ingat, selalu terngiang-ngiang di kepala kita. I can't get out the song out of my head. I can't put a face to the name. Frasa ini biasa digunakan ketika kita tidak ingat wajah seseorang, tapi kita ingat namanya. I can't put a face to the name. I have some money burning a hole in my pocket. Maksudnya ketika kamu mempunyai uang dan kamu ingin menghabiskan uang tersebut. Look out. Ini adalah cara lain untuk bilang be careful. Look out. Think fast. Jika kamu contohnya sedang bermain game dan seseorang di tim kamu itu mengambil banyak sekali waktu untuk mengambil sebuah keputusan, dan sementara waktunya mau habis, so you can say think fast, think fast. Loosen up. Ini adalah cara lain buat bilang relax. Loosen up. Put something on hold. Frase ini digunakan dalam dua situasi. Situasi yang pertama ketika kamu manggil seseorang dan seseorang itu minta kamu buat menunggunya. Can I put you hold? Di situasi yang kedua, ketika kamu mempunyai sesuatu pekerjaan tapi kamu nggak bisa ngelanjutin dan kamu akan ngelanjutinnya nanti. You are putting this on hold. You can't be serious. Ini adalah cara lain buat bilang you are kidding me. You can't be serious. Go ahead. Frase ini sering banget digunakan, yang artinya ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan dan kamu bilang, oh okay, go ahead, teruskan pekerjaan kamu. I have bad feeling about this. For the example, kamu meeting, tapi hasil meetingnya nggak pakai pemikiran atau ide kamu. So you can say, I have a bad feeling about this. Di lain situasi, contohnya kamu apply ke suatu universitas dan kamu berpikir bahwa mereka akan menerima kamu. So you can say, I have a good feeling about this. I think they're gonna accept me. I can't imagine. Kamu melihat sesuatu yang sangat mengagumkan, sesuatu yang sangat menarik, atau sesuatu itu menurut kamu itu di luar ekspektasi kamu, di luar imajinasi kamu. Atau for the example, teman kamu cerita tentang seorang lelaki yang sangat tampan, maka kamu bisa bilang, I can't imagine what a handsome he is. A little bird told me. Kalian pasti sering dengar kan frasa ini, yang berarti ada suatu rumor atau kamu udah mendengar sesuatu tapi kamu belum konfirmasi itu benar atau tidak. Maka you can use this phrase for the example. A little bird told me if you are moving to LA. Make time for something. Maksudnya kamu menambahkan suatu kegiatan dalam jadwal kamu, dalam rutinitas kamu. I'll make time for exercise tomorrow. Let me see how I can move the around. Maksudnya kamu ingin membuat janji dengan seseorang, tapi seseorang itu jadwalnya penuh atau jadwalnya padat, dan orang itu akan bilang, let me see how I can move the things around. Aku akan melihat besok. Aku akan mengusahakan untuk bertemu dengan kamu. I can't keep up. Maksudnya kamu punya banyak banget kerjaan dan kamu sangat lelah. You can say, I can't keep up.
Put yourself in my shoes. Bayangin kalau kamu ada di posisi aku. Bayangin kalau kamu jadi aku. Apa yang akan kamu katakan? Put yourself in my shoes. I have too much time in my hands. Maksudnya, aku punya banyak sekali waktu luang. Mungkin kamu bisa kasih aku ekstra pekerjaan. Sebenarnya frase ini juga bisa digunakan bukan hanya time, tapi juga bisa I have too much work in my hands. Anything. I have a lot on my plate. Maksudnya jadwal aku penuh, jadwal aku padat. Aku punya overload pekerjaan. And give me a break. Maksudnya kasih waktu aku untuk istirahat. Biarkan aku istirahat. Stop being so hard on yourself. Frase ini digunakan ketika seseorang merasa bersalah atau merasa kalau dirinya telah melakukan kesalahan, padahal enggak. Maka you can say relax, you didn't do anything wrong, so just relax, don't worry. How is work going? Ini dikatakan ketika kamu menanyakan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kamu bertanya-tanya bagaimana suatu hal dapat terjadi. Ini juga bisa ditanyakan kayak how are you? How is going your life? How is going your family? How is going your hobby? Anything. You are playing both sides. Frase ini artinya mendeskripsikan tentang suatu situasi ketika seseorang setuju dengan pendapat orang ini dan orang itu. Dia bisa menggabungkan pendapat dua orang tersebut. We need to talk. Frase ini digunakan ketika kita ingin berbicara tentang hal yang buruk, topik yang buruk, mungkin karena kamu melakukan kegagalan atau karena kamu melakukan sesuatu yang salah. We need to talk. You are killing the mood. Bayangkan ada 5 orang teman dan mereka semua itu having fun, dan ada satu laki-laki yang dia merasa tidak happy atau mungkin sedang bad mood, dan dia bawa bad mood itu ke dalam saat sedang kumpul bersama. You are killing the mood. You went too far. Ini artinya ketika kamu menyinggung seseorang terlalu berlebihan. You went too far. I was flattered. Frase ini digunakan ketika seseorang memberikan kamu sanjungan atau pujian. For the example, you can say, I'm flattered. Thank you so much. I feel really good about it. I'm feeling under the weather. Ini adalah cara lain ketika kamu ingin bilang I'm sick. It's not a big deal. Frasa ini sangat umum digunakan ketika seseorang meminta maaf kepada orang lain dan orang tersebut akan menjawab, it's not a big deal, it's okay. Will do. Ini adalah cara terpendek ketika seseorang ingin mengkonfirmasi kepada orang lain bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu. For the example, seseorang bertanya kepada kamu, can you finish this tomorrow? Dan kamu jawab, yes, will do. Put me on the spot. Bayangkan ketika kamu beradu pendapat dengan kedua orang tua kamu di depan umum. So, you can say, don't put me on the spot. Yang artinya, jangan ceritakan aku di depan banyak orang. Where are you going? For the example, ada seseorang yang berjalan di jalan dan di sana ada kotoran hewan dan kamu nggak mau dia menginjak kotoran tersebut. So you can say, where are you going? What can I do for you? Frasa ini juga banyak sekali digunakan oleh banyak orang. Contohnya, ketika kamu pergi ke kantor dan kamu bertemu dengan security, maka security itu akan bilang, what can I do for you? It's out of my hands, yang artinya kamu tidak punya kendali, kamu tidak punya kontrol atas sesuatu. Ini aku tidak punya kontrol terhadap sesuatu karena ini adalah keputusan orang lain. It's out of my hands, else is making decision. Hands off. Ini adalah
cara lain untuk bilang don't touch it. When something is wrong, you can say, I think there must be some kind of mistake. Frase ini sangat umum digunakan di banyak TV show dimanapun. For the example, I think there must be some kind of mistake. I think it's wrong. Don't play dumb with me. Artinya, jangan pura-pura kalau aku nggak tahu. Don't play with me. I have faith in you. Aku percaya kamu. I have faith in you. You will watch my video till the end. Get your head in the game. Please be focused. Be concentrate what's going on. Living the dream. Ini artinya seseorang yang memiliki segalanya, memiliki mobil mewah, rumah bagus, punya jet pribadi mungkin. You put a fuss on me. Yang artinya ketika seseorang membuat suatu lelucon, tapi kamu gak dapat apa yang mereka maksud. So you put a fuss on me. I want nothing to do with it. Yang artinya kamu gak mau melakukan sesuatu dalam situasi dan kamu ingin orang lain yang melakukannya. You win some, you lose some. Ekspresi ini biasa digunakan ketika seseorang ingin menyemangati orang lain karena mereka gagal. Please have a seat. For example, kamu punya interview di universitas, kemudian kamu datang, maka resepsionis akan bilang ke kamu, please have a seat, yang artinya duduk dan tunggu. Living beyond your means, yang artinya menghabiskan banyak sekali uang, lebih dari yang kamu punya. Please excuse us, yang artinya kamu ingin, for the example, kamu ingin meninggalkan ruang rapat, tapi kamu gak mau bilang I have to go, so you can say please excuse us. Maka orang-orang di dalam ruangan tersebut akan mengerti kalau kamu ingin pergi. You are all the place. Frase ini digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dan bisa mengambil keputusan apa yang ingin dia lakukan. I have no idea. Ini sangat umum ya, sangat sering kita dengar. Ini adalah cara yang sangat kuat untuk bilang I don't know. For the example, where is my bag? I have no idea. Why you ask me? I'm washing my hands of this whole situation. Ini adalah cara lain untuk bilang I want to do nothing with the situation. It's up to you. Ini adalah frasa yang sangat umum ya, yang sering kita bilang. It's up to you. Terserah kamu. It's up to you to subscribe this channel. But I really encourage you guys to do that. The red button in the below. He wouldn't hurt a fly. Ini adalah ekspresi yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang tidak ingin melakukan sesuatu hal yang buruk. He wouldn't hurt a fly. We are short on time. Ini artinya adalah kita tidak punya waktu banyak yang tersisa. Kita tidak punya banyak waktu yang tersisa. I think I'll pass. Ini adalah cara yang sopan untuk bilang no. I think I'll pass. So glad you can make it. Ini adalah frasa terakhir. So I'm so glad you can make it, guys. I'm so glad you are still watching my video till the end. Ini artinya kamu udah tahu ya 100 frasa dalam bahasa Inggris yang sangat umum digunakan di Amerika. So I'm so proud of you guys. Oke, good people, aku rasa udah cukup ya buat pelajaran hari ini. Thank you so much for watching my video. I hope you get something new. I hope you can get a new knowledge. And ya, aku bakal seneng banget kalau kalian ninggalin jejak. So, you can write on comment below. Terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.